Ya, jadi terakhir kita membahas mengenai kebenaran, dan saya ingat waktu kita membicarakan itu banyak sekali pertanyaan yang menarik. Oke, sekali lagi, waktu kita membicarakan kebenaran, saya senang sekali karena banyak sekali komentar dan pertanyaan yang mendalam ya. Nah, saya ingatkan lagi bahwa terutama dibandingkan dengan konsep kebenaran klasik Aristotelian, ini memang beda ya kebenaran. Kebenaran dalam arti hermeneutis itu memang kita sudah lihat kemarin tuh self enlargement sebetulnya gitu kan ya, tapi saya pengen menegaskan lagi, kebenaran hermeneutis itu bukan ketepatan simetris, atau bahasanya gimana? Bukan sekedar ketepatan simetris atau akurasi atau istilah-istilah lama dalam sains modern, correctness, ya, ketepatan prosedural gitu kan ya, bukan sekedar ketepatan simetris atau akurasi atau correctness. Jadi antara prosedur logis dan korespondensi faktual ya. Pada tingkat tertentu kita sudah lihat dalam minggu lalu, dalam pertanyaan-pertanyaan dalam diskusi kita, bahwa memang ini diandaikan juga gitu ya. Kelogisan itu tentu diandaikan juga ya, ke logika lama itu. Tapi tekanannya bukan di situ masalahnya. Jadi kebenaran hermeneutis itu bukan sekedar ketepatan simetris atau correctness antara prosedur logis dan korespondensi faktual. Gitu ya. Kalau dalam bahasa singkatnya antara simetri antara koherensi dan korespondensi, itu bahasa ini ya. Koherensi itu logika, prosedurnya. Korespondensi itu nyambung atau tidak nyambung dengan faktanya, gitu kan. Bukan simetri antara koherensi dan korespondensi, meskipun itu juga diperlukan tentu gitu kan ya di dalam hermeneutik, tapi tekanannya bukan itu. Jadi lebih luas dari itu. Kebenaran hermeneutis adalah perluasan terus-menerus wawasannya. Perluasan wawasan terus-menerus. Yang kita pakai temporary istilahnya dari Heidegger itu dari Heidegger? Come on. Disclosure ya. Ketersingkapan ya, disclosure. Nah itu bahasa sederhananya adalah perluasan wawasan terus-menerus sebetulnya. Bahwa kita melihat lebih banyak lagi, makin melihat kompleksitas. Makin kompleks gitu ya. Mampu melihat
makin kompleks. Tekanannya lebih pada itu. Kemampuan melihat makin kompleks gitu ya. Kemampuan melihat makin kompleks. Itu sebenarnya yang menjadi lebih penting. Bukan akurat. Pertama-tama gitu kan ya. Tapi bahwa you can see more and more and more. Terus gitu kan ya. Ngelihat lebih banyak lagi. Itu lebih berharga daripada hanya ketepatan. Karena masalahnya dalam dunia hermeneutik mulai disadari bahwa realitas itu selalu begitu kompleks. Masalahnya apa coba? Dalam dunia sains pun yang tadinya ngebelain ini, dunia sains ya, yang tadinya ngebelain correctness gitu, akhirnya kan bingung sendiri loh. Contoh yang selalu saya utarakan adalah dualisme partikel dan gelombang itu ya. Dalam dunia fisika. Bahwa atom itu ternyata dari sisi tertentu bisa berperilaku kayak benda gitu ya. Pada kesempatan lain kayak bukan benda gitu kan. Nah itu kan terus jadi gimana? Masalahnya itu kan itu. Artinya orang juga bahkan dalam dunia sains pun akhirnya disadari bahwa perspektif dan kerangka teoritik si observer sebenarnya ikut menentukan apa yang muncul. Itu tuh tak terelakkan, emang gitu loh. Mau tidak juga gitu ya, mau dibilang kan harus netral. Apa? Dunia manusia apa yang netral? Gitu kan ya, pada akhirnya. Bahkan sekarang para saintis bahkan melihat juga bahwa justru observasi itu dimungkinkan hanya kalau di dalam kepala kita sudah ada kerangka teoritis. Istilah dalam dunia sains itu bahkan setiap observasi itu selalu theory laden. Theory laden artinya bermuatan teori. Setiap observasi itu nggak ada yang mana observasi netral, nggak ada. Observasi itu memang bermuatan teori dan dimungkinkan kalau dalam kacamata hermeneutik akhirnya itu dimungkinkan oleh teori yang ada di kepala kita. Dan teori itu kan berfungsi di situ sebagai kalau dalam hermeneutik yang dalam diskusi kita yang lalu yaitu sebagai prasangka itu sebagai pemahaman awal ya kan. Pemahaman awal itu setiap pemahaman, setiap tafsir dimungkinkan karena kita punya pemahaman awal. Kalau enggak kita nggak ngerti apa-apa, gitu. Nah itu dalam kerangka hermeneutik sebenarnya lebih dielaborasi masalah ini. Sains yang tadinya menjauhi problem hermeneutis itu akhirnya kan sampai juga ke situ. Tadinya kan pura-puranya netral objektif terus gitu kan ya. What you see is what you get gitu kan ya. Atau istilah lain dalam dunia sains itu seeing is believing, ya gitu kan ya. Dulu dalam dunia sains ada seeing is believing. Lihat dulu baru percaya. Kenapa? Oke gitu, seeing is believing. Seeing is believing. Lu lihat dulu baru lu percaya gitu. Sekarang ternyata mereka sudah sampai pada prinsip yang rada-rada terbalik. Believing is seeing. Nah, sekarang kan jadi rumit urusannya. Believing is seeing. Bisa menjelaskan maksudnya believing in seeing? Sekarang ada tendensi terbalik loh. Artinya kaum saintis pun menyadari itu. Believing is seeing. Ya. Ya. Terus apa yang ada di kepala kita, asumsi-asumsi apa yang di kepala kita itu yang membuat itu muncul seperti itu, gitu loh. Gitu. Artinya, ya. Misalnya, kalau kita mengira seperti para saintis umumnya bahwa segala hal itu material belaka, gitu kan ya. Ya, semua apapun
akan dianggap sebagai fenomen dari material. Sampai hal-hal yang non material dalam hidup kita pun, apa misalnya cinta, apa benci, terus apa, harapan, terus apa itu tiada lain akan kalau di kepalanya si saintis itu cuma material, itu hanyalah apa ya, byproduct dari hormon-hormon kayak gitu misalnya, enzim tertentu, hormon tertentu, atau kaitannya dengan gen-gen tertentu saja gitu. Atau bahkan dengan kinerja otak saja gitu. Material lah, pokoknya fisik lah gitu ya. Apalagi bangsanya ruh segala macam tuh, kerinduanku pada Tuhan segala macam gitu tuh, apaan gitu ya. Itu cuma ilusi yang diciptakan oleh otakmu di sebelah sini gitu ya. Gitu kan jadinya. Karena kredonya, kalau bahasanya tadi dia, kredonya adalah semua itu material gitu kan. Jadi yang muncul ya material juga. Semua akan dijelaskan secara material. Gitu. Persis seperti seseorang yang benci sama si A benci sama si B gitu ya. Terus dia mencoba meneliti si B, semua akan diterjemahkan sebagai negatif gitu karena dia udah benci duluan gitu ya. Jadi believing is seeing. Atau pada tingkat yang lebih simpel, kalau si A benci pada si B, maka susah sekali si A ini akan melihat yang positif pada si B, gitu. Gitu. Sederhananya gitu kira-kira. Dia akan lebih peka ngelihat yang buruk-buruknya. Sementara kalau orang lagi jatuh cinta, kalau si A lagi jatuh cinta pada si B, sebaliknya, gitu kan ya. Dia susah sekali ngelihat yang buruk-buruknya. Misalnya tai kambing rasa apa? Gitu. Gitu. Ya, artinya dunia sains pun sampai ke keyakinan-keyakinan umum yang sebetulnya secara intuitif kita rada tahu itu, gitu ya. Jadi tidak bisa menghindar dari situ, dari fakta terbalik ini gitu. Believing is seeing. Persis kalau kamu ngelihat bekas bocoran-bocoran di langit-langit ya, masing-masing kamu bisa menafsirkannya. Sayang di sini nggak ada lagi bocoran. Kamu bisa menafsirkan itu kok kayak kambing ya, itu kok kayak truk, kayak apa? Itu kan di kepalamu ngelihat apa gitu. Ya, sekarang ada kecenderungan terbalik, believing is seeing. Artinya dalam dunia sains pun yang tadinya sangat menekankan wilayah ini, simetri ini, toh nggak bisa lagi sebenarnya, susah. Akhirnya mesti memasuki juga wilayah hermeneutik. Ya, yang saya mau bilang adalah memang seperti baru hermeneutik itu tampak seperti baru, tapi sebetulnya terasa baru gara-gara sains nggak ke situ. Gara-gara sains sudah mengkondisikan kita terus-menerus ke arah simetri tadi ya. Correctness, ke arah correctness. Padahal the truth itu beda loh. Jadi the truth itu bukan correctness loh. Lama sekali sains membelokkannya menjadi begini. The truth sama dengan correctness kan. Nyatanya terus banyak krisis gara-gara itu. Karena sebenarnya truth itu, kebenaran itu kompleks kok. Kompleks kebenaran itu. Terlalu linier ya. Sains itu terlalu linier ya. Dan orang menyadari bahwa sekarang itu banyak hal. Sains sendiri pun sekarang menyadari kompleksitas itu. Non-linier. Aspek non-linier dan aspek kompleks. Dan bahkan aspek chaotic di dalam realitas. Aspek chaotic di dalam realitas. Sekarang sains pun menyadari itu. Nah, hermeneutik itu katakanlah mengambil kerangka frame justru yang itu realitas itu kompleks. Realitas itu framework-nya hermeneutik itu. Frame of mind-nya itu gitu. Realitas itu kompleks. Chaotic dan sebenarnya non-linear ya. Apapun bisa ditanggapi sebagai apapun. Dan kenyataannya itu begitu. Ya. Apakah dengan begitu ada
ada semacam tendensi bahwa manusia menciptakan dunianya melalui framework. Ya sebenarnya gimana ya? Kalau dalam kerangka hermeneutik jadinya gitu. Loh ini sebenarnya manusia tuh bukan menangkap realitas kalau gitu. Jangan-jangan manusia itu sudah selalu menciptakan realitasnya sendiri. Yang dikira representasi dari realitas gitu kan ya, potret realitas sebenarnya jangan-jangan selalu hanya bikinan kita. What do you think? Kira-kira komentarmu, Boy? Ini menyadari ini frustrating loh. Kita kok hidup dalam ilusi yang kita bikin sendiri sebenarnya. Padahal kita yakini setengah mampus loh. Terutama kalau dalam kaitan dengan agama itu selalu yang paling rawan karena paling masuk di hatimu gitu kan ya. Itu tuh jadi paling rawan. Kalau gitu ini juga ilusi dong. Gimana dong gitu kan ya. Gimana? Komen. Ya, kalau saya mungkin jadi teringat sama konsep Tuhan sendiri Pak. Apakah Tuhan menciptakan manusia atau manusia yang menciptakan Tuhan? Ya. Jadi kan kalau sosoknya Tuhan sendiri tentu dengan observasi dengan ilmiah bisa bilang nothing lah gitu ya, nggak ada apa-apanya karena mustahil gitu dengan observasi seperti mempelajari sains seperti itu, apa yang mau diobservasi gitu ya dengan penelitian sains. Tapi bisa jadi konsep itu muncul karena itu tadi, karena apa yang sudah ada di dalam manusia sendiri, misalnya kebutuhan atau kultisme atau segala macam, atau dia mencari sesuatu yang ultimate segala macam, jadinya mengarah ke suatu sosok yang disepakati itu namanya Tuhan. Tapi problemnya, apakah dengan mengatakan begitu, sebetulnya keyakinan-keyakinan kita tentang Tuhan atau Dewa atau apapun lah namanya, belum tentu nyambung atau bahkan sama sekali jangan-jangan juga nggak nyambung dengan kenyataan yang sesungguhnya gitu kan ya. Itu yang saya maksud dengan membuat kita frustrasi gitu. Saya masih pakai sistem ini Pak, mungkin bisa didekati dengan kacamata seeing is believing, believing is seeing. Saya masih melihatnya itu suatu dua konsep yang berlangsung secara siklus looping. Artinya tidak seeing is believing menuju satu arah ke believing is seeing, tidak, tapi itu nanti akan kembali lagi. Terus nanti bolak-balik seperti ketika mempercayai Tuhan, nggak harus selamanya tahu dulu baru percaya atau percaya dulu baru tahu, tapi itu nanti saling menguatkan itu. Seperti dari dalam saya juga saya melihat ada tendensi ke sana gitu. Misalnya soal penelitian di Mars, bahwa ada keyakinan di Mars itu ada kehidupan. Itu kan agak sulit sekarang membedakan ini apakah keyakinan dulu atau pengetahuannya dulu gitu. Dan de facto bahkan dalam dunia sains sekalipun gitu ya, ini tuh muter sih, emang ini kayak loop sih. Gitu kan ya. Sebenarnya itu yang berputar. Kita juga nggak bisa ekstrim salah satu. Sebenarnya de facto-nya juga selalu muter sih memang. Ya itu bagus untuk mengingatkan bahwa sebenarnya nggak sehitam putih itu juga gitu ya. Seeing is believing, ganti semua believing is seeing. Sebenarnya itu juga selalu berputar. Cuma orang lebih menyadari sisi itunya sekarang yang sebelah bawahnya itu. Komentar lain? Karena ini justru menjadi pertaruhan yang menyebabkan banyak orang marah ya. Dan tidak suka pada hermeneutik karena itu. Karena kesannya, loh emangnya ini kita berputar-putar dalam ilusi yang kita buat sendiri, gitu. Meskipun ini sebagai fenomena sudah menyebar dan makin diterima orang, tapi banyak sekali orang yang tidak suka sebenarnya. Tidak suka gitu. Bahkan menganggap hermeneutik itu berbahaya sekali gitu kan. Karena memang sepertinya kehilangan fondasi objektif ya. Fondasi objektif. Coba komentar lain. Ya. Kalau dibilang sosial sih mana kayak gitu yang sekarang dalam wacana karena tidak kemungkinan itu, lalu terjadi suatu berputar wacana, siapa yang menangkan wacana itu ya dialah yang menang kebenaran. Ya, ada memang sisi itu ya. Kalau hermeneutik itu berarti semua orang berhak menafsirkan, maka pada medan sosial dalam kehidupan bersama
Kan tidak bisa semua orang benar dalam arti gitu kan ya. Dalam kenyataannya selalu ada wacana atau tafsir tertentu yang menang atau dianggap menang gitu. Dan itu faktornya memang kalau sampai ke tingkat situ tidak selalu juga objektivitas, lagi-lagi bukan soal objektivitas. Karena kekuatan tuh atau kekuasaan sebetulnya bisa macam-macam ya kekuasaan itu. Apa? Ya, hegemoni itu kan bisa macam-macam. Kekuasaan itu sebenarnya bersumber dari apa misalnya? Ya tentu sosoknya adalah kemenangan wacana tertentu. Kenapa wacana tertentu ini? Secara umum misalnya, kenapa wacana sains misalnya gitu kan ya? Yang sudah jelas-jelas. Kenapa wacana sains yang menang dan bukannya feng shui dan bukannya akupunktur dan bukannya apa namanya jejamuan? Kenapa misalnya dunia farmakologi apa namanya kedokteran medis gitu kan ya? Kenapa bukan jejamuan wacana yang menang? Nah itu tuh kan ada banyak unsur. Ada banyak unsur di situ. Bukan soal kekuatan tafsirnya sendiri sih. Kalau dalam kenyataannya bahkan bukan soal kekuatan tafsir dalam arti bahkan kompleksitas atau apapun, kedalaman atau apapun. Tiap hari kita bilang ukurannya lantas dangkal atau dalam gitu kan ya. Dalam kenyataannya kuat atau lemah gitu kan. Itu dalam percaturan wacana itu sebetulnya seringkali ini soal kekuasaan, kuat atau lemah. Nah itu tuh penentunya apa saja. Coba kita identifikasi, itu sebetulnya variabel yang menentukan tuh apa saja ya. Ini layak juga kita lihat karena ini bagian dari kompleksitas. Kita ngomongnya pengennya mendalam atau dangkal, dan harusnya yang menang mendalam gitu kan. Seringkali dalam kenyataannya enggak loh. Apalagi dalam dunia Indonesia, banyak hal yang mendalam tuh, wah rumit lah, susah lah gitu kan ya. Yang menang kebanyakan yang dangkal dong, gitu kan ya. Nah, apa saja sih faktor yang ikut menentukan tuh? Kemenangan itu. Oke, coba kita lihat. Ya, tapi kenapa populer ya? Popularitas, oke, itu satu variabel yang menarik. Popularitas, apalagi? Enggak selalu justru. Bisa sih dalam harusnya bisa ya. Harusnya bisa, cuman de facto ini ya tapi ini seringkali justru jadi masalah. Karena yang terbukti yang mendalam justru seringkali justru enggak populer misalnya gitu dan tidak menang. Populer itu kan karena menang, tapi kenapa dia menang? Karena populer. Kok muter ya? Kok muter ya? Unsur apa lagi yang menyebabkannya? Biasanya menang apa? Gampang ya. Mudah itu kalau ini tuh ini malah salah satu unsur yang kuat. Gampang ya. Kalau gampang tuh ya udah gampang namanya juga. Kalau gampang pasti menang apa? Kepastian ya ada sih ada dekat dengan bukti tadi ya. Pasti dalam arti pasti itu ada kaitannya juga dengan dangkal loh. Untuk hal-hal yang dangkal orang bisa menemukan kepastian sih. Nggak, tapi dalam arti gini. Kalau kita kaitkan dengan kebenaran, adalah benar dan berkepastian tinggi bahwa di Bandung itu ada gedung yang bernama Gedung Sate, misalnya gitu kan ya. Itu fisik banget dan paling apa namanya. Dan di Paris ada Menara Eiffel, gitu kan. Itu tuh paling fisik dan bisa dibuktikan kan, bisa dibuktikan. Tapi kalau kita bilang bahwa sesungguhnya inti terdalam realitas, mulai mendalam ya. Inti terdalam realitas itu adalah kehendak, kata Schopenhauer. Wah, siapa itu? Gimana yang mau pasti itu? Gimana kita memastikan itu gitu ya? Bahwa di balik segala hal itu ada kehendak, kok susah sekali ngebayanginnya gitu. Ya kan? Begitu makin dalam, itu persis seperti kalau kita berjalan di laut. Kalau kita berjalan di laut, kalau kita ini pantai, kalau ini pantai ya, ini air laut. Kalau pada tingkat yang dangkal kita masih bisa berjejak loh.
masih bisa berjejak. Tapi kalau kita makin jalan makin dalam, ya makin melayang, ya kita nggak tahu loh, ini makin dalam lagi, kita makin nggak tahu sebenarnya basisnya apa. Ya kan? Kira-kira kayak gitu. Jadi untuk hal-hal yang dangkal, untuk fenomena-fenomena yang dangkal, barangkali kita sampai sih bisa pada tingkat kepastian tertentu. Masalahnya ketika bangsa manusia sudah berevolusi makin pintar, yang jadi soal tuh kedalamannya itu loh. Dan karena manusia itu bukan cuma makin pintar, makhluk batiniah atau imajinatif gitu, yang seringkali jadi persoalan bukan yang dangkal-dangkal itu, justru yang dalam-dalam. Maka jadi repot sekali urusannya, karena tidak pasti. Sehingga yang menang lagi, yang dangkal lagi tadi gitu, yang mudah, yang di permukaan, yang mudah itu berarti seringkali permukaan. Yang permukaan aja lah gitu. Kalau musik itu yang sensasional aja lah gitu kan ya, yang bikin kita bergerak, yang bikin kita ketawa, yang bikin kita sedih langsung. Kalau musik klasik, wah mikir dulu masalahnya ini, gitu kan ya. Itu jadi susah. Sama seperti agama, hal-hal yang simpel-simpel, yang sederhana itu yang soal misalnya harus beribadah atau tidak beribadah, itu dosa atau tidak dosa kalau begini begitu gitu kan ya, itu tuh simpel-simpel. Tapi kalau mulai mempersoalkan sesungguhnya dosa itu apa, lo mabok gitu. Itu kan nggak jelas loh itu. Tak sesederhana melanggar hukum ini itu, gitu kan? Itu lebih rumit. Karena kalau misalnya dosa itu berarti menyinggung Tuhan. Oh, emang Tuhan bisa tersinggung? Wah, gitu kan ya. Oh, apa dong kalau gitu? Membuat marah Tuhan? Enggak. Apa dong dosa kalau gitu? Ya itu kita dapat hukuman sendiri. Emang Tuhan suka menghukum? Wah, terus rumit sekali jadi urusannya. Oke, kekuasaan ya, kekuasaan itu bisa juga dari kekuasaan politis ya. Kekuasaan bisa juga lebih ekstrim, kesewenangan ya. Tapi ini ya kesewenangan, artinya tidak ada alasan apapun. Saya mencoba mengingat istilah dari siapa tuh namanya. Ada bahwa kejahatan Hitler misalnya gitu, itu benar-benar kesewenangan yang tidak bisa dimengerti ya, banal, banality, kesewenangan dalam arti, ya ini istilah khusus tapi menarik gitu. Siapa yang bikin banality of evil? Filsuf. Kadang-kadang hilang tiba-tiba. Banality of evil. Bahwa kejahatan tuh bisa tanpa motivasi apapun ya. Banal bukan dalam arti keseharian. Arti harafiah banal keseharian. Tapi ini kayak Hitler itu waktu itu, dia ngebunuhin dalam pernah nonton film Schindler's List? Nah itu Schindler's List itu kan si serdadu Nazinya di benteng-benteng gitu ya, yang tukang mengawasi para orang Yahudi, itu iseng loh kayak main game loh, pakai ngecek senapan, cek klak-klak gitu, ya habis sambil nyiapin apalah gitu, sarapan atau apa gitu, saya lihat ada yang melanggar nggak, ada yang deket-deket pagar nggak tuh orang Yahudi itu, ada satu nih, ya, sikat dia. Apa gitu ya, itu soal nyawa gitu, tapi so easy and so light gitu, begitu mudah, begitu ringan, tanpa beban gitu ya, ceder, tewas, kena loh. Apa gitu, itu banal sekali ya, begitu absurd dan tanpa alasan dan tanpa beban, seringkali kan gitu. Persis sebenarnya kalau dalam peristiwa sehari-hari kita, orang merampok, terus dikejar. Gitu kan si perampoknya.
Dalam rangka membela diri, si perampoknya ya nembak aja kan. Ceder. Kena loh, mati. Itu seperti motivasinya apa? Apa ya? Nggak jelas sering kali. Persis juga seperti kalau dalam lalu lintas yang kacau balau, orang marah semata-mata karena di klakson misalnya gitu kan ya. Sepele, urusannya klakson. Tapi karena lagi hari panas, lagi apalah, macet, udah mabok, macet terus gitu, ya turun lah gitu, baku sikap, mati. Jadi banal sekali gitu ya. Begitu biasa, dan kalau dipikir-pikir, atau orang baku sikat dan baku bunuh semata-mata karena hooligan, bobotoh, misalnya gitu kan ya. Bobotoh Persib, hanya karena main bola, hanya karena diledek. Tiba-tiba mati, konyol. Kayak banyak tawuran sekarang ini. Yang seringkali alasannya juga nggak jelas tawuran itu. Orang karena korps aja merasa bagian dari korps, atau orang menduga dia bagian dari korps, orang yang nggak pugu juntrungnya lewat, sikat, mati. Seringkali kejahatan segala macam itu memang banal. Banal. Nah, itu juga mengerikan. Kesepelean gitu kan. Kesepelean tapi apa itu tuh ya? Sulit dirumuskan. Itu bagian yang misterius dari kekuasaan. Orang bisa sepele. Banalitas, kesepelean memang itu bisa. Kesenangan. Oke, apalagi tentu kekuasaan politik ya. Kekuasaan itu karena unsur politis, tapi juga kekuasaan itu bisa berupa unsur ekonomis ya. Ya toh? Unsur ekonomis, modal, kapital. Tapi kalau tadi kekuasaan wacana itu muncul dari mana sih? Nah, dari media memang. Media komunikasi itu luar biasa sekarang. Hari ini, dan itu tentu terkait kemudian pada ekonomi, yang punya modal ini punya siapa gitu kan ya. Karena bisa menyensor, bisa memblow up isu tertentu yang sebenarnya nggak penting, menyensor isu tertentu yang sebenarnya penting. Media massa luar biasa sekarang, kekuasaan media ya, kekuasaan komunikasi, erat kaitannya dengan duit. Tapi dari mana lagi coba muncul kekuasaan wacana itu? Hanya sekarang tuh ambigu sekali loh kekuasaan media tuh. Karena media juga memungkinkan. Kalau dulu pola kekuasaan itu kan linier. Dalam arti ada yang sangat berkuasa terus menentukan segala hal ke bawah, gitu kan? Apa namanya? Gitu kan? Hierarkis. Apa disebutnya itu top down. Sekarang itu gara-gara media komunikasi juga itu dimungkinkan loh variabel-variabel yang bottom up. Orang-orang yang sepele, misalnya orang WikiLeaks tempo hari ya, hackers yang membobol data-data rahasia Amerika dan segala macam itu kan sebenarnya cuma segelintir gitu kan ya. Nah, saya kira contoh yang paling strategis adalah para hackers. Hackersnya bahkan bisa satu orang loh. Jangan kira. Bukan nobody, bukan somebody ya. Dia nobody banget gitu. Tapi hackers jagoan. Nah, orang juga nggak tahu siapa dia gitu. Tapi bisa membobol, kebayang nggak tuh? Hancur. Banyak hal. Nah, itu sekarang dimungkinkan ya, yang non-linear seperti itu tuh. Jadi kalau kekuasaan dalam arti kemampuan menentukan dan mengubah konstelasi umum, sebenarnya sekarang dimungkinkan tidak selalu hanya dari yang besar, dari yang kecil pun. Persis seperti bagaimana dunia SMS dari siapalah pedagang-pedagang di pasar akhirnya memicu revolusi di Timur Tengah gitu kan ya. Gitu kan? Bisa kan? Karena mengalir terus gitu kan. Satu orang bilang ini mesti disikat nih sebenarnya udah berapa gitu ya. Padahal cuma tukang jual buah misalnya gitu ya. Tapi kalau itu tiba-tiba menjalar, kayaknya emang kita mesti revolusi. Gimana? Itu bukan kekuasaan raksasa gimana gitu. Lebih rumit lagi sekarang itu situasinya. Apa? Iya. Provokasi.
Twitter dan segala macam itu kan sekarang luar biasa untuk begituan. Sebenarnya praktis hampir semua jejaring sosial membuat kita semua rentan rawan. Facebook dan segala macam itu rawan sekali dilacak lalu dibobol. Karena kemudian bisa dilacak orang ini koneksinya siapa aja gitu kan ya. Itu langsung bisa ketahuan. Oke. Ya, jadi soal kekuasaan tadi, dalam kenyataannya saya kira memang kita perlu melihat bahwa wacana, kebenaran atau apapun sangat ditentukan memang oleh kekuasaan. Hanya kekuasaan itu sekarang menjadi rumit. Kekuasaan itu menjadi rumit sekarang itu. Tidak selalu mesti dibayangkan sebagai sesuatu yang besar, raksasa. Atau istilah kita bagus sekali, adik kuasa. Nah, gitu kan ya. Tidak mesti adi gitu loh. Nggak mesti si adi. Oke, itu hanya mempertegas soal kebenaran dalam hermeneutik. Jadi kebenaran bukan correctness, bukan juga dogma. Nah ini, kalau tadi kita partnernya adalah sains, sekarang dunia agama. Maka kebenaran ala hermeneutik bukan juga dogma. Ini juga yang seringkali membuat orang khawatir. Bukan juga dogma. Kebenaran itu bukan dogma. Ini sama sekali lain ya. Sama sekali lain. Bahkan dogma pun harus bisa ditafsir gitu kan susahnya. Jadi, nah orang tuh suka marah kalau berkaitan dengan ini. Tapi saya kira kita perlu mesti melihat begini loh. Dogma kan juga terkait dengan tradisi. Saya kira dogma agama-agama manapun ya, itu kaitannya dengan tradisi. Tapi jangan pernah lupa, tradisi itu bukan semata-mata proses transmisi. Karena orang selalu membayangkan tradisi itu proses transmisi ya. Apa itu transmisi? Iya, artinya penyampaian dari kayak estafet gitu ya. Kayak estafet gitu kan, sampaikan dari satu tangan ke tangan lain gitu kan ya, transmisi ditransmit, dipindahkan dari satu tangan ke tangan lain, persis seperti estafet. Dulu orang terlalu sederhana membayangkannya gitu, transmisi. Seakan-akan tidak berubah gitu ya, suatu kitab dari satu tangan ke tangan lain, terus dari zaman ke zaman, seakan tidak berubah. Orang tuh lupa. Tradisi, memang sejak hermeneutik orang makin menyadari ya, bahwa tradisi adalah proses transformasi. Ini bukan semata-mata transmisi, tapi proses transformasi, alias proses tafsir demi tafsir terus-menerus, gitu loh. Transformasi sebetulnya adalah tafsir demi tafsir terus-menerus. Bukan hanya transmisi, tapi transformasi. Misalnya, itu sama dengan dunia kebudayaan. Hal-hal apa yang dalam dunia Jawa misalnya, atau Sunda, dianggap berharga, itu kan tradisi kan maksudnya, yang dilestarikan itu kan tradisi. Tapi itu dari zaman ke zaman kan ditafsir ulang. Apa yang dianggap berharga itu yang terus diterusin. Apa yang dianggap tidak berharga dengan sendirinya kan tidak ada banyak pengikutnya, itu akan hilang juga gitu loh. Ya. Jadi dari zaman ke zaman yang terjadi adalah proses tafsir menafsir terus menerus apa yang dianggap esensial atau penting, apa yang tidak penting. Maka tradisi sebenarnya adalah proses tafsiran terus-menerus sebenarnya. Dari zaman ke zaman. Dalam sebuah konteks yang baru ini, hal-hal tertentu dari zaman dulu, mana yang penting, mana yang tidak penting. Kan saya kira kita tidak bisa menyangkal bahwa ada suku-suku tertentu misalnya, yang menganggap
potong kepala adalah tradisi gitu. Terus ketika zaman berlangsung pun harus tetap berlaku gitu kan? Karena tradisi itu kan nggak selalu gitu kan ya. Nyatanya juga itu misalnya kalau di Papua tuh misalnya tukar menukar istri misalnya gitu ya, papis istilahnya itu kalau di Asmat ada momen tertentu kan ya, tradisi seperti itu. Apakah masih mau dilanjutkan tradisi seperti itu? Itu kan dalam konteks baru, ketika orang sudah mulai berpikir lain, juga boleh dong dipikirkan kembali, itu tuh berharga atau tidak berharga. Atau tradisi umumnya, purba hampir di setiap suku, untuk membalas dendam, gitu kan ya. Itu tuh berharga tidak berharga. Ketika orang lebih maju dan lama-lama, entah lewat apa, lewat kerangka peradaban yang baru, terus disadari misalnya bahwa balas dendam itu gimana? Lebih berharga memaafkan daripada membalas dendam, misalnya gitu ya. Misalnya lewat agama-agama besar ya, lebih berharga memaafkan daripada membalas dendam. Ya kan terus berubah lagi dong. Dan balas dendam itu ditinggalkan dong. Gitu. Kalau dalam konteks kebudayaan kurang lebih kayak gitu. Jadi sebenarnya tradisi itu kan, atau misalnya di banyak suku yang masih pramodern, mas kawin itu kan mahal sekali ya. Mahal sekali, bisa mahal sekali, dan betul-betul bisa bikin orang hutang seumur hidup gitu, itu tuh bisa. Nah itu tuh apakah kayak gitu juga masih semata-mata karena dari masa lalu masih akan diberlakukan misalnya seperti itu? Itu kan perlu ditafsir ulang setiap kali. Dan de facto begitu, dalam kenyataannya memang begitu. Apalagi setiap kali ditafsir kembali. Jadi tradisi pun harus kita lihat saya kira bukan sebagai proses transmisi, tapi transformasi karena dalam kenyataannya seperti ini. Sampai situ ada komentar lagi? Jadi makin terasa ya, hermeneutik ini mengubah banyak cara berpikir. Bukan sekedar metode, ini perubahan cara berpikir sebenarnya. Nah, pentingnya hermeneutik filosofis itu kayak gini. Jadi tradisi adalah rangkaian tafsir demi tafsir terus-menerus. Nah orang biasanya terus gini, tapi kan ada yang tetap, ada yang berubah. Dan yang tetap itu kan nggak boleh berubah gitu kan. Terutama kalau dalam agama-agama besar ya, itu selalu ada keyakinan seperti itu. Gimana komentarmu? Soal yang tetap ini gimana komentarmu? Karena banyak, selalu ada komentar seperti itu ya. Tapi yang berubah dan tetap itu artinya selalu ada unsur tertentu yang harus tetap dan tidak berubah. Gimana? Apakah semuanya lantas berarti berubah? Saya barusan memberi tekanan itu, gitu kan ya? Ya. Apanya? Iya, tapi justru kalau kamu jawabnya gitu, segala hal dari masa lalu akan berpotensi untuk berubah. Kalau konteksnya berubah. Ada tema-tema besar tertentu yang menjembatani, yang merupakan lintas waktu, lintas zaman, tema-tema seputar kemanusiaan gitu. Artinya yang universal ada. Perennial gitu, yang tidak akan pernah habis sepanjang hayat dan itu tidak terpatok zaman gitu. Yang universal atau yang prinsipial? Yang prinsipial kali ya. Misalnya gini. Cara orang menghormati orang tua memang bisa beda-beda. Dulu orang mesti datang sungkem, bahkan physically orang harus mudik misalnya gitu kan ya. Jangan-jangan sekarang orang merasa cukup hanya dengan kirim SMS gitu. Atau telepon lah gitu. Itu kan caranya berubah. Tapi prinsipnya bahwa kita harus tetap menghormati orang tua, iya. Nah caranya bisa 1000 cara. Bahkan ada orang yang menghormati, pernah saya cerita belum, dalam dunia etik di suku Chukchan, di Siberia, itu cara menghormati orang tua, karena ada keyakinan begini, keadaan terakhir di dunia ini akan berlanjut terus di akhirat. Jadi kalau keadaan terakhirnya sakit orang tua kita,
itu harus kita sembuhkan. Kalau enggak sakit terus loh. Kalau dia meninggal, sakit terus loh. Gitu. Ada keyakinan seperti itu. Jadi kita harus bikin bahagia mereka ini sebisa mungkin. Pas bahagia itu, mari kita hantar dia ke akhirat gitu. Tapi itu akhirnya apa? Kan seperti membunuh dong. Justru dalam keadaan bahagia kalau kita sepakat anak-anaknya kayaknya udah saatnya nih orang tua kita terus diakalin supaya entah dengan racun yang enak gitu ya atau dengan misalnya gitu. Atau apa cara membunuh yang paling indah gimana gitu. Misalnya gitu. Tapi untuk orang yang lain kan itu tetap membunuh berarti kan? Untuk mereka tidak. Ini cara penghormatan. Itu bisa terbalik-balik kan? Bisa terbalik-balik. Ini penghormatan terhadap orang tua. Nah ini soal cara yang memang bisa betul-betul terbalik-balik. Prinsipnya tetap menghormati orang tua. Caranya bisa memang bisa kontradiktif bahkan. Tadi apa? Enggak. Ya, mungkin sih ya. Mungkin ada hal-hal yang prinsipial gitu. Yang kalaupun bukan tidak berubah, lambat berubah kali. Karena prinsipial, karena mendalam. Cuman saya masih penasaran, adakah yang prinsipial tapi toh berubah gitu ya? Itu penasaran saya. Ada yang nemu nggak ya? Ya. Mungkin dari sejarah gereja juga ada satu perubahan besar soal kedua gereja tidak selamatan. Itu kan terjadi penafsiran baru yang luar biasa ketika Konsil Vatikan II. Jadi kan ketika itu sudah turun-temurun ratusan tahun, mungkin ribuan tahun itu dianut, tapi ditafsir ulang dan efeknya luar biasa. Dan maksudnya itu mungkin salah satu contoh tafsir dari tafsir prinsipil. Ya, tapi kalau saya sendiri juga ada sedikit pertanyaan, apakah terutama di dunia agama, apakah jangan-jangan yang diturunkan itu tidak semata-mata sekarang bentuk tradisinya, tapi malah yang diturunkan itu nilai-nilainya juga gitu. Jadi gimana mau mengubah tradisinya kalau nilainya dari dulu tetap gitu. Kalau misalnya tradisinya tetap tapi nilainya berubah, ada kemungkinan nanti di entah beberapa tahun lagi bisa jadi bentuk tradisinya berubah juga karena sudah terjadi perubahan nilai. Tapi bagaimana kalau yang diturunkan itu tidak sekedar bentuk tradisinya, tapi nilai-nilai prinsip itu juga diturunkan juga gitu. Tetap dari dulu sampai sekarang gitu. Enggak, kenapa kamu membedakan antara tradisi dan nilai? Kan yang dimaksud tradisi itu praktik-praktik itu sebetulnya dengan sendirinya ungkapan nilai-nilai. Ya toh? Sebenarnya segala bentuk praktik itu ritual itu tradisi itu kan ungkapan nilai, mau nggak mau. Jadi kan banyak hal ini Pak, kalau diturunkan dalam waktu yang lama bisa jadi orang yang di belakang itu hanya mengerti bentuknya aja gitu. Oh, maksudnya bentuk dan isi? Iya. Hanya melakukan saja tapi tidak tahu ini maksudnya apa. Karena ini sudah turun-temurun dipraktekkan, jadi dia hanya melakukan saja karena berdasarkan alasannya. Ini udah dari dulu begitu kok. Sudah turun-temurun tapi maknanya apa ya nggak tahu. Ya, kehilangan isi dan kehilangan makna. Persis seperti gini, seperti dalam ospek selalu terjadi perdebatan. Ada anak-anak dari fakultas tertentu yang masih pengen pola ospeknya itu penggojlokan, pemeloncoan, penggojlokan. Selalu kalau ditanya udah tradisi puluhan tahun, gitu kan ya, seperti itu. Mereka nggak ngeh bahwa isi tradisi itu misalnya melestarikan sistem penindasan kekerasan antara senioritas dan junior, misalnya gitu. Itu melestarikan siklus kekerasan, itu maknanya sebetulnya, atau implikasi dari situ. Nah itu seringkali tidak disadari. Dalam kasus seperti itu, apa maksudmu? Orang cuma tahu tradisinya itu tanpa memahami isinya. Iya. Jadi misalnya zaman dulu ketika mungkin kalau di saya juga pernah mengalami ospek yang keras gitu. Dulu kenapa dilakukan itu yang saya tahu dari angkatan tua gitu ya. Karena memang itu untuk sebagai simbolisasi dunia masa itu tuh kita sedang tertindas. Maka metode penindasanlah yang cocok untuk mendidik adik kelas.
Karena memang di dunia nyata kita masih ada metode penindasan, jadi mungkin orde baru lah atau apa gitu. Nah ketika zaman berubah, ya itu yang sudah tidak dapat lagi nilai penindasan itu, tapi masih ada beberapa orang yang ingin tetap melestarikan bentuknya, bentuk gojlokannya, bentuk fisik yang keras. Nggak, tapi dulu tuh nilai penindasan apa? Kita dalam situasi tertindas. Oleh apa? Oleh sistem. Oh, penindasan oleh misalnya orde baru gitu. Oh. Ah, tapi agak lebay ya. Agak dibuat-buat ya. Iya, karena ada juga misalnya argumentasinya membuat anak-anak belajar disiplin, gitu kan ya, bahwa hidup kampus tuh keras disiplin. Apa dari SD juga mereka udah belajar disiplin, ngapain diajar lagi? Ya toh? Sejak masuk sekolah kan sudah selalu diajar disiplin. Apalagi yang mereka yang di sekolah-sekolah swasta ya, biasanya udah selalu disiplin kan, selalu udah. Ngapain juga ada hal khusus di perguruan tinggi? Karena justru di perguruan tinggi orang malah lebih bebas kan sebenarnya suasananya. Artinya tidak dibutuhkan banyak disiplin yang gimana sebenarnya. Jadi itu juga nggak nyambung sebenarnya. Seperti tadi penindasan yang agak maksa gitu ya keterkaitannya. Ini juga disiplin juga apa gitu. Ya, seringkali sebenarnya yang terjadi adalah gitu. Dulu gue korban dari mereka nih, sekarang lo dong giliran, gitu kan? Nah, tradisinya kayak gitu. Jadi balas dendam seringkali, dan itu akan melestarikan siklus kekerasan terus-menerus yang nggak juntrung sebenarnya gimana. Ya, saya tertarik dengan pertanyaan Bapak, apakah sesuatu yang prinsipil itu dapat berubah? Dan juga dengan jawaban beberapa teman tadi, menurut saya hermeneutik itu memang mengubah segala sesuatu sesuai dengan relevansinya. Seperti agar nama digagas oleh Paus Yohanes Paulus 23 dalam Konsil Vatikan itu, extra ecclesiam nulla salus, kemudian diubah karena itu tidak relevan lagi dalam kehidupan. Nah, tetapi bagi saya, sesuatu yang prinsipil pasti tidak dapat diubah. Kenapa? Karena yang prinsipil itu dalam bahasa Sartre misalnya heteron exoi gitu, atau nominalnya kan sesuatu yang ada dalam dirinya sendiri. Prinsip itu ya. Nah, prinsip ini sesuatu yang tidak bisa diubah, karena kalau kita mengubahnya berarti dia kehilangan kesesuatuannya. Sesuatu yang membuat X, kalau misalnya kita ubah sesuai dengan relevansi pada zaman itu, maka akan kehilangan X-nya. Misalnya dalam gereja Katolik, keselamatan itu dari Yesus Kristus. Kita ingin mengubah itu misalnya, dan tidak relevan lagi. Kenapa? Kita protes, maka kita ingin mengubahnya, maka Kristianitasnya akan hilang. Jadi secara prinsip menurut saya tidak bisa diubah. Tapi nyatanya gitu loh. Nyatanya gitu, artinya Konsili Vatikan kedua dalam gereja Katolik bilang bahwa ada kebenaran dalam semua agama lain, ya toh? Selain keselamatan tidak hanya terdapat pada gereja, gitu kan? Tidak hanya terdapat pada gereja itu, karena agama-agama lain juga ada kebenaran pada agama-agama lain. Itu menurut saya memang salah satu contoh prinsipil. Nah, kalau pakai rumusanmu, berarti sebenarnya gereja sudah bukan gereja lagi, gitu kan ya? Karena kehilangan atau kekristianitas menjadi kehilangan kekristenannya, atau gitu maksudmu? Kan prinsip itu yang menjadikan sesuatu itu sesuatu. Ketika misalnya dalam kasus ini, Kristus tidak lagi menjadi poros, Yesus tidak lagi menjadi poros, berarti kekristenan di situ sudah hilang esensinya, hilang kristianitasnya. Setuju nggak tuh? Setuju nggak tuh? Dia pakai pemikiran arah Sartre, etre en soi. Tapi bagi Sartre, dunia manusia itu bukan dunia etre en soi loh, persis kebalikannya. Dunia manusia adalah dunia etre pour soi. Yang terbuka terus-menerus loh. Justru itu. Kalau batu dia akan tetap jadi batu, gitu loh. Kalau kursi akan tetap jadi kursi. Tapi dunia manusia itu justru pour soi, bukan en soi. Jadi bukan sesuatu yang di dalam dirinya sendiri, tapi untuk dirinya sendiri, jadi terus-menerus sesuatu yang terbuka terus. Gue bikin siapa gue, suka-suka gue, gitu loh. Justru etre pour soi. Kalau menurut Sartre. Mungkin tambahan lagi Pak, kemarin ketika belajar dari Pak Junatan membahas Immanuel Kant, dia mengatakan bahwa sesuatu yang prinsip itu yang menggerakkan dia hidup. Jadi segala tindakan itu berdasarkan prinsip yang dipegang. Kalau tidak berdasarkan
berdasarkan kalau prinsip itu tidak menggerakkan dia, artinya itu belum prinsip. Jadi prinsip itu tidak bisa diubah. Cuman makhluk organis tuh hidup juga berubah loh. Bahkan pada tingkat prinsipil barangkali. Dan sekarang yang menarik adalah, ini untuk lebih mengacaukan lagi ya. Dalam penelitian-penelitian psikologi, yang namanya identitas kepribadian orang itu, untuk manusia di milenium ketiga ini, manusia abad 21, justru berubah. Banyak sekali berubah. Artinya perubahan bukan hanya luar dan perilaku, tapi juga ke dalamnya. Yang disebut oleh Robert J. Lifton itu disebutnya protean self. Proteus. Proteus itu dewa kecil yang terus-menerus berubah, bisa menjadi apapun, bisa menjadi naga, bisa menjadi ular, bisa menjadi burung, kecuali menjadi dirinya sendiri. Dia dikutuk untuk berubah terus menjadi kemana, kecuali menjadi dirinya sendiri. Nah, manusia-manusia abad 21 itu ternyata banyak yang seperti itu dan ada gejala umum seperti itu. Konon. Artinya dia berubah-ubah terus. Dan orang ini Robert J. Lifton bukan hanya sekedar ngarang loh, dia membuat pernyataan ini, tapi berdasarkan penelitian empiris. Dia psikolog yang pakai banyak interview, pakai banyak data gitu kan ya. Ternyata banyak orang sekarang seperti itu. Dia salah satu contoh yang masih saya ingat. Misalnya, seseorang di Cina dulu dia pendukung Mao luar biasa, aktivis komunis yang luar biasa gitu. Benar-benar gitu, Mao Zedong. Dia pokoknya seorang kamerad yang bermutu ya. Tapi pada satu titik tertentu dia kritis terhadap rezim ini dan lantas memimpin pergerakan di Tiananmen, gitu. Yang justru menggulingkan. Itu salah satu momen yang membuat dunia komunis waktu itu mulai keropos. Dia berubah haluan jadi kayak gitu. Udah gitu kabur karena diuber-uber sebagai tokoh Tiananmen, diuber-uber oleh pemerintah. Dia kabur ke Amerika, dapat beasiswa, sekolah terpesona sekali dengan dunia Barat, dan dia kepengen menjadi Barat, gitu kan ya. Dan lantas begitu selesai sekolah dia menjadi bisnismen, menjadi seorang hedonis gaya Barat. Tadinya waktu dia pemimpin pergerakan Mao Zedong maupun ketika dia pergerakan mahasiswa, dia sangat memuja hidup sederhana dan hidup untuk orang lain, altruisme dan segala macam itu. Wah, itu prinsip dia. Dia adalah ini. Sekarang peduli amat orang lain gitu kan ya. Gua mumpung bisa kaya nih, bisa enjoy apapun gitu, gua sikat nih gitu. Tapi lama-lama dia kemudian berubah lagi juga. Dia mulai berpikir mengenai kultur Tiongkok sebagai akarnya. Dan dia mulai mempelajari itu. Dan dia kembali ke Cina lagi, tapi sebagai orang yang baru sama sekali. Gitu. Itu tuh berubah-ubah gitu kan ya. Dan banyak kasus seperti itu. Yang memang substantif membuat citra diri seseorang yang berubah. Dalam dunia milenium ketiga ini orang kan semakin mobile masalahnya. Kita sekarang sudah mengalami di sini. Orang sekolahnya apa, kerjanya apa, itu kan sekarang kita sudah mulai. Sekolahnya teknik sipil, kerjanya di bank gitu kan ya. Sekolahnya kedokteran tiba-tiba jadi ahli komunikasi gitu kan, atau periklanan gitu. Itu banyak loh. Banyak. Nggak nyambung gitu kan ya. Discontinue itu sekarang makin banyak. Apalagi kalau soal kebangsaan. Orang sekarang kalau dapat green card di Amerika atau di Australia, ya kan bisa dia bisa membuang ke Indonesia aja dong, suka-suka dia aja. Jadi bahkan kultur dan kebangsaan pun bisa dibuang dong. Sekarang aja kamu melihat sebenarnya kamu juga tidak hidup dalam situasi monokultur kan. Bahkan saya kejawaan saya atau kesundaan saya itu hanyalah bagian dari supermarket kebudayaan yang saya bisa pilih. Di situ ada kebudayaan
Misalnya dalam soal makanan, hal-hal yang sepele dalam soal makanan. Kayak di Bandung ini kan dari sudut kuliner sudah kosmopolit sekali. Kau bisa menemukan makanan Spanyol yang enak gitu kan ya, makanan Prancis yang enak di lemari itu, terus di mana yang di dekat Istiqomah tuh, maksudnya ada kafe di situ yang menarik sekali untuk makanan Prancis yang bagus. Kalau makanan Spanyolnya bagus di dekat situ, kamu tinggal keluar situ Jalan Sumatera, kamu nemu. Makanan Jepang, udah gimana gitu. Sushi udah jadi gimana ya. Makanan Timur Tengah, banyak sekali. Makanan Sunda hanyalah, atau makanan Jawa, rada tersingkir bahkan, gudeg-gudeg segala gitu ya. Makanan Sunda, di antara jajaran itu semua, dan yang lain itu seringkali lebih menarik. Dimanapun sekarang situasinya kayak gitu. Kultur kita sendiri, kebangsaan kita sendiri hanyalah salah satu alternatif di antara sekian banyak pilihan di supermarket kebudayaan. Mana ya? Pada tingkat yang lebih dalam pun gitu. Tadi cuma kuliner ya, tapi pada tingkat yang lebih dalam sama sih. Sama. Mungkin saya berpikir ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, yang prinsip itu ditentukan sendiri oleh manusia. Contohnya dalam pernikahan Jawa itu misalnya ada hal yang religius prinsip yang itu nggak boleh diubah, tapi yang lain boleh. Atau dalam sakramen perkawinan, maka pada religius ini tidak bisa diubah, lalu yang lain boleh. Tapi itu yang menentukan manusia, dan itu pun suatu saat juga masih bisa. Lalu yang kedua, yang prinsip itu adalah pencarian manusia tentang apa yang tidak berubah dalam hidupnya. Karena saya sebagai orang Jawa, saya berpikir apa yang tidak berubah dari tradisi Jawa. Karena orang Jawa pun berubah. Dulu nenek buyut saya kan masih komplit pakai beskap gitu ya. Lalu zamannya Cipto Mangunkusumo itu beskap itu sudah berubah. Siringan beskap bawaannya celana Eropa. Seperti yang digambarkan dalam novel-novelnya Pram juga sudah berubah. Manusia Jawa yang sudah mengenal dunia barat. Lalu apa yang tidak berubah dari manusia Jawa? Yang ketiga paling ekstrim, yang paling prinsip itu adalah perubahan itu sendiri. Oke. Saya kira ada kaitan ini dengan soal gambaran dunia yang juga berubah. Kalau dalam kasus Jawa tadi, taruhlah kita ambil salah satu prinsip yang sebetulnya prinsipil sekali dan penting sekali dalam dunia Jawa. Hidup itu sekedar mampir minum. Ya karena di sini banyak yang bukan orang Jawa, jadi saya Indonesiakan. Bahasa Jawanya adalah urip kui mampir ngombe. Mampir ngombe. Hidup itu cuma sekedar mampir minum. Nah, ini prinsip. Ini prinsip, salah satu prinsipil. Salah satu yang prinsipil dalam hidup orang Jawa. Dulu boleh jadi tekanannya pada pas mampirnya gitu kan ya. Tekanannya pada mampirnya. Artinya orang banyak prihatin, cuman mampir, cuman selewat gitu ya. Jadi udahlah, kita nggak hidup material, kekayaan, bahkan berbisnis segala macam sebenarnya rada asing untuk orang Jawa. Misalnya jualan itu untuk orang-orang yang berkasta rada tinggi gitu ya, rada berbau keraton. Dodolan itu apa? Itu kok kayak gimana ya? Jualan itu kok kayak tidak elegan gitu ya. Karena apa? Bertapa, nah itu loh. Apa namanya? Kebatinan segala macam itu jauh lebih penting. Jualan itu kan material sekali ya, fisik sekali. Itu tuh kok kayak kurang bagus gitu kesannya gitu. Karena betul-betul maka orang Jawa banyak sekali prihatin, banyak puasa Senin Kemis, wah dan segala macam gitu ya. Dan hidupnya sederhana, cara berpakaian sederhana, hidup sederhana dan segala macam gitu. Dan tidak ojo ngongso, jangan ngoyo, wah itu tuh prinsip-prinsip itu ya. Jangan ngotot, jangan rakus, jangan gitu-gitu. Itu semua dalam atmosfer itu. Karena tekanannya pada cuman mampir, sebentar juga mati loh gitu. Bahkan pada tingkat mistik lebih gila lagi.
ideal orang Jawa pada tingkat mistik sebetulnya adalah mati selagi hidup ya. Oh betul. Ideal mistik adalah mati saat jeroning urip, kan? Jadi artinya kita sudah mati duluan sebelum mati beneran gitu ya. Saking prihatin, saking mengutamakan kehidupan batin bukan yang fisik dan seterusnya gitu. Jadi dalam hal itu mati selagi masih hidup. Kebayang nggak? Itu hal-hal prinsipil yang sangat dipuja orang zaman dulu dan sudah mempengaruhi kultur Jawa luar biasa. Nah ketika itu zaman berubah, mampirnya hilang dong. Artinya nggak terlalu ditekankan lagi. Mumpung mampir, kita minum habis-habisan. Gitu. Mumpung mampir, ngombe. Sepuas-puasnya gitu kan. Kapan lagi gitu kan, mumpung mampir gitu, minum sehabis-habisnya. Wah, maka banyak sekali orang Jawa sekarang jadi konglomerat dan rakus dan korupsi dan apa segala macam. Seperti itu. Itu secara prinsipil berubah. Secara prinsipil berubah. Jadi, saya setuju. Sebenarnya bahkan prinsip pun kita buat sih sebenarnya. Dalam situasi dan kondisi tertentu, akhirnya kita buat, dan itu juga bagian dari itu, perenungan kita, disadari atau tidak, tentang apa yang berharga, yang tidak berharga. Sebetulnya prinsip itu. Pada titik itu bisa berubah, cuman waktunya barangkali lebih lama dibanding praktik-praktik, kayak tadi, bentuk-bentuknya barangkali bisa lebih cepat berubah ya. Tapi prinsip pun bisa berubah sebenarnya dalam waktu yang mungkin lebih lama. Gitu. Jadi menurut saya ya bisa aja sih. Bisa aja. Tapi yang menarik tadi adalah yang akan lebih lama lagi berubahnya. Barangkali yang lebih dalam lagi tadi prinsip-prinsip yang universal barangkali ya. Kalau yang lokal relatif lebih gampang kali berubah. Tapi kalau sejauh itu menjadi universal, ya kayak menghormati orang tua, itu universal sih saya kira. Atau misalnya jangan membunuh, itu universal nggak ya? Kurang lebih gitu kan ya? Universal gitu kan. Pada prinsipnya jangan membunuh kecuali kalau pas perang, kecuali kalau dan bla bla bla. Tapi kalau kecualinya banyak jadi nggak universal lagi. Oke. Itu untuk memperjelas ihwal kebenaran. Ya kemudian adalah soal teks. Ya, sekarang masih asumsi dasar ya. Jadi kita bergerak dari konsep mengenai kebenaran, sekarang konsep mengenai teks. Teks dalam hermeneutik itu apa? Atau ditafsirkan sebagai apa? Dimengerti sebagai apa gitu. Kalau dalam kerangka hermeneutik Heideggerian, makna sebuah teks itu selalu lebih luas daripada yang dimaksudkan oleh penulisnya. Selalu lebih luas daripada maksud penulis. Nah, ini yang rada baru. Karena lama sekali, seperti yang sudah saya singgung dulu-dulu, dalam kerangka tradisi historis abad 19, misalnya kayak Schleiermacher, Dilthey dan segala macam itu masih ada konotasi historisistik, artinya makna teks itu mesti
cari seperti apa maunya si penulis, gitu kan ya. Kalau dalam kerangka hermeneutik Heideggerian, makna sebuah teks itu selalu lebih luas daripada maunya si penulis. Selalu lebih luas dan lebih tidak tentu sebetulnya gitu. Lebih tidak tentu seperti yang dibayangkan si penulisnya. Penulisnya maunya apa, ditafsirkannya kemana, itu selalu bisa. Dan itu bukan suatu kesalahan maksud dalam hermeneutika. Itu tuh bukan suatu kesalahan. Kenapa begitu? Karena dengan kata lain lagi, sebentar, ini harus diperjelas lagi. Kalau dibalik, maka maksud si penulis bukan satu-satunya tafsir terbaik. Maksud penulis bukan satu-satunya tafsir terbaik. Gitu. Ya, makna teks selalu lebih luas daripada maksud si penulis, dan maksud penulis bukan satu-satunya. Karena apa? Sebuah teks, ini salah satunya sebabnya. Sebuah teks ketika sudah menjadi publik, itu dengan sendirinya terbuka dan tak terkendali. Siapa yang mengendalikan? Harus bagaimana tafsir itu? Dan berhak, gitu kan ya. Dan semua orang sebenarnya berhak untuk itu. Paul Ricoeur menyebut itu dengan istilah otonomi. Jadi ketika sudah menjadi publik, sebuah teks itu otonom. Ketika sudah menjadi publik, teks itu menjadi otonom. Otonom terhadap maksud penulis. Otonom itu maksudnya tidak tergantung dari ya. Tak tergantung. Otonom maksudnya tidak tergantung pada penulis. Otonom alias tidak tergantung lagi pada penulis. Orang bisa menafsirkan bagaimanapun juga, dan itu sangat sulit dikontrol. Mau bagaimana orang itu menafsir. Satu contoh. Buku hariannya siapa? Anne Frank ya. Anne Frank. Siapa yang mengira? Saya kira Anne Frank sendiri nggak mengira bahwa itu akan menjadi buku dan dibaca menjadi kayak bestseller yang abadi gitu kan ya. Dia cuma nulis aja selama penggempuran orang Yahudi oleh Nazi kan. Dan dia sebagai anak kecil menulis, cuman tulisan itu mengharukan dan lumayan menyentuh gitu. Nah, buku harian itu kemudian diterbitkan menjadi buku. Lantas menjadi bestseller. Lantas semua orang tahu. Kali kalau si Anne Frank hidup lagi juga, apa ya? Itu kan gue semputin gitu kan, itu kan buku harian. Kenapa lu semua tahu gitu ya? Dan emangnya, kali dia juga heran, apa yang bagus di situ kali? Karena dia tidak memaksudkannya juga gitu kan ya. Cuman gerenengan, curhat gitu ya, dan opolan nulis. Loh, kenapa semua jadi tahu dan katanya buku bagus? Dari mana ini? Ya sih, belum lagi surat-surat cinta yang kemudian diterbitkan ya, menjadi menjadi buku, terus jadi bestseller gitu kan ya. Itu misalnya surat-surat cinta istrinya, pacarnya Petra Belak, siapa Ellen kalau nggak salah, Ellen ya saya kira.
Nah itu kan gitu juga, surat cintanya menarik sekali gitu, konflik antara dunia agama, psikologis, passion, gairah cinta dan segala macam gitu. Itu memang menarik sekali. Ketika diterbitkan ya heboh dan menjadi bestseller juga. Kali kalau si Helennya ada, malu dong dia gitu. Oh kurang ajar sih lu. Itu kebayang aja, ini surat rahasia gimana sih lo? Nah gitu. Ketika suatu teks menjadi publik itu bagaimana mau mengontrolnya? Dan bagaimana itu dimaknai kemudian? Saya pengen tahu. Itu di luar dugaan dan kendali maksud si penulisnya. Otonom terhadap penulis tapi juga otonom terhadap konteks asli. Jadi tadi konteks aslinya adalah buku harian atau surat cinta, ya udah nggak tergantung lagi. Tadinya konteks aslinya adalah surat cinta si Ellen itu hanya untuk pacarnya si Abelard, konteksnya itu. Oh, sekarang kok jadi semua orang baca, gitu. Kasus ini juga gitu kan, kasus Prita kan, Temori. Sebenarnya kan cuma email-emailan, gitu. Terbatas artinya begini. Tapi ketika itu menjadi publik, wah, jadi menggemparkan, menjadi kayak gugatan terhadap sebuah rumah sakit. Dan Prita bahkan jadi simbol masyarakat kecil yang tertindas. Oh itu kan jadi kemana-mana itu. Waktu dia, gitu ya. Waktu dia nulis kan juga sama sekali tidak memaksudkannya dong, gitu kan ya. Dia juga cuma curhat kali ya. Statusnya juga cuma curhat. Oh tiba-tiba jadi simbol masyarakat kecil yang perlawanan terhadap. Nah kan jadi lain. Jadi lain. Jadi konteks asli juga ini. Otonom terhadap konteks asli, otonom terhadap penulis, tapi ya bahkan kalaupun ini argumentasi yang lain. Bahkan kalaupun kita bersikukuh menganggap bahwa konteks asli dan maksud si penulis itu yang terpenting, untuk karya-karya dari masa lampau itu problematis sekali loh. Karena bagaimana kita tahu konteks asli atau maksud asli si penulis? Itu kan juga rekonstruksi kan? Rekonstruksi itu apa? Berdasarkan teks-teks yang ada sekeliling kita hari ini juga kan? Jadi dong. Jadi yang kita klaim sebagai konteks asli itu seringkali juga rekonstruksi belaka dari kita, tafsir kita sendiri. Gitu. Jadi klaim keaslian, klaim keaslian gitu, seringkali kan juga rekonstruksi. Rekonstruksi berdasarkan teks yang ada hari ini juga. Jadi itu sesuatu yang maksa, sesuatu yang dibuat juga maksudnya. Artinya tidak seberapa asli lagi juga. Kita mengklaim itu sebagai asli, tapi sebenarnya kan rekonstruksi itu alias tafsir juga. Maksudnya itu juga tafsir kita. Berdasarkan dokumen-dokumen yang ada sekarang, bukan yang dulu. Sekarang. Tentang masa lalu memang, tapi yang ada sekarang. Jadi ya itu pun rekonstruksi, itu pun tafsir maksudnya ya. Yang belum tentu maksud si penulisnya dan konteks benerannya seperti itu. Konteks itu selalu tidak sangat berkepastian sedemikian. Baik, kita lanjutkan minggu UTS ya. Ya sampai yang tadi itu, sampai kebenarannya.